warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pengajian online pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, mungkin kita bisa kenalan dulu ya di kolom chat, menyebutkan nama dan daerah asalnya. Kita bisa sapa-sapa dari Nusantara ini, dari mana-mana aja daerahnya. Silahkan kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Dari ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur. Masya Allah, ada dari Kalimantan juga ya, Kalimantan Selatan. Ya, dari Sidoarjo juga. Mohon untuk para peserta, kami informasikan bahwa selama acara berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon dengan mode mute. Nanti ada sesi tanya jawab. Di akhir sesi nanti kami persilahkan untuk membuka mikrofon kembali untuk bisa berinteraksi dengan pemateri.
karena waktu sudah memasuki pukul 8 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita mulai untuk istirahat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di acara ini dalam rangka thalabul ilmi. Dalam acara pengajian online cara mudah menghafal Quran, satu halaman 10 menit bersama Ustadz Abalait. Kedua kalinya kita panjatkan salawat serta salam hadir atas baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Muhammad Iqbal Soleh di sini selaku moderator yang akan membawakan acara dan memandu acara pada malam hari ini. Dan senang sekali saya berada di tengah-tengah para pecinta Al-Quran di sini. Masya Allah sekali. Dari saya sapa dulu tadi ada daerah Jawa Timur, ada dari Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Seluruh Indonesia hadir pada malam hari ini karena kecintaan kepada Al-Quran, Masya Allah. Amin. Amin. Hari ini sangat luar biasa karena di tengah-tengah kita sudah hadir seorang moderator, seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang yang sangat berkompeten di bidang Al-Quran, yaitu Ustadz Abalait. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Teman-teman sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya aslinya Kalimantan Timur Ustadz. Masya Allah Kalimantan ya. Ada salah Ya, ya. Tadi anak enggak nggih. Ternyata salah ya. Aduh. Oke. Sekarang waktunya kita berkenalan dulu dengan Ustadz. Ini mungkin banyak dari peserta yang belum mengenal lebih dekat ya. Iya. Saya share kurikulum vitae-nya. Mohon izin kepada Ustadz. Iya, silakan. Baik. Pemateri pada malam hari ini yaitu Ustadz Abalait. Nama asli beliau adalah Muhammad Labib Fikri. Beliau adalah seorang konten kreator dakwah di mana beliau menempuh pendidikan pada tahun 2010 sampai tahun 2012 yaitu Ma'had Ali li Tahfizil Quran Baitul Hikmah, yaitu program perkuliahan setara D3 plus program menghafal Quran selama 2 tahun. Kemudian tahun 2012 sampai 2014 beliau melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah STID ya Ustaz. STID Muhammad Natsir. Program perkuliahan setara S1, program dakwah 1 tahun setelah masa perkuliahan. Insyaallah. Kemudian pengalaman kerja beliau yaitu ini sangat luar biasa. Yang pertama, pengurus Yayasan Lembaga Tahsin dan Tahfiz Al-Quran Dewan Dakwah tahun 2016 sampai 2020, di mana lembaga dakwah Al-Quran yang memiliki peserta dengan jumlah yang fantastis yaitu 1.200 sampai 1.500 orang, Masya Allah. Kemudian juga beliau adalah owner Brilliant Store pada tahun 2016 hingga saat ini dan insya Allah selamanya, yaitu bisnis kredit beliau. Alhamdulillah sampai sekarang memiliki reseller dan market dengan jumlah 150 orang. Nah, yang menarik adalah beliau adalah konten kreator dakwah di Instagram. Nah, sebuah aktivitas dakwah dengan platform digital dengan menyadarkan kaum milenial untuk kembali ke Al-Quran. Adapun Instagram beliau yaitu @abalait. Nah,
ini boleh di follow nih. Dan kemudian kontak beliau 0855 9150 9420. Email beliau laitsaba@gmail.com. Hobi beliau adalah desain, sepak bola, dan menulis. Profil beliau adalah seorang konten kreator dakwah Al-Quran yang mengajak kaum milenial, ya, remaja seperti saya zaman sekarang agar bisa kembali kepada Al-Quran. Masya Allah. Yeah. Dan metode menghafal Al-Quran yang beliau miliki semoga bisa menggait kaum milenial agar bisa berislam secara kafah. Masya Allah sekali. Beri aplaus kepada pemateri kita pada malam ini. Kegiatan pengajian online ini saya informasikan adalah salah satu bentuk kegiatan program kerja kelompok KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 143 dalam bidang dakwah dan pendidikan. Semoga atas dilaksanakannya acara ini dapat menambah ilmu hasanah kita tentang Al-Quran. Karena mengingat kita adalah seorang muslim yang banyak dari kita ingin menghafal Al-Quran. Banyak dari kita ingin menghafal Al-Quran, ya paling tidak ada beberapa surah atau ada yang beberapa ayat yang kita bisa hafal gitu. Karena akan menjadi bekal kita. Dan namun ketika kita pengen menghafal ada rasa kurang motivasi gitu. Kurang motivasi. Nah, maka pada kesempatan malam ini kita akan diberi motivasi oleh seorang yang sangat luar biasa, seorang Ustadz Aba Laits, yang akan memaparkan bagaimana cara mudah bagi kaum milenial, bagaimana cara mudah untuk menghafal. Karena kan biasanya kalau kaum milenial ini dekatnya dengan teknologi, apalagi di zaman sekarang digitalisasi. Jadi sangat pas sekali dengan profil beliau, Ustadz Aba Laits, bahwa ingin menggait kaum milenial agar kembali kepada Al-Quran. Nah, itu sangat menarik sekali. Namun sebelum kita masuk ke pemateri hafal satu halaman 10 menit, kita tanya-tanya dulu ya Ustadz ya. Kita tanya-tanya dulu sedikit yang ringan-ringan dulu. Saya penasaran nih Ustadz, kok bisa namanya Aba Laits gitu, padahal nama aslinya M. Labib Fikri itu kok bisa Ustadz? Langsung bisa jawab ya? Ya, betul Ustadz. Baik, nah gini, jadi menurut saya, jadi harus ada satu kata khusus yang bisa mudah diingat sama teman-teman anak muda gitu ya. Kan sepaham saya gitu. Kalau dalam bisnis kita diarahkan sama mentor itu kalau punya nama itu yang mudah diingat gitu ya. Contoh gitu ya, bisnisnya apa sih? Sambal kacang gitu kan. Itu enak ya, maksudnya enak diingat, enak diucapin gitu. Nah, Aba Laits sebenarnya agak susah, tapi karena di depannya cuma perlu nyebut Aba gitu ya, Aba, makanya saya mencoba mengambil nama ini untuk untuk ikon saya gitu, untuk ikon saya. Dan ini saya tidak merubah makna saya ataupun saya menutupi diri saya, bukan. Karena memang Aba itu kan artinya bapak ya Mas ya. Sedangkan Laits itu artinya singa, anak singa. Nah, Laits itu anak saya. Anak saya namanya Laits ya. Jadi Aba Laits itu ya berarti bapaknya Laits. Gitu. Jadi bapaknya Laits ya, harapan saya dengan nama yang Aba gitu kan enak didengar gitu ya. Jadi ya harapannya biar mudah diingat-ingat aja gitu. Kali Mas apa namanya tadi, Mas Iqbal ya, Mas Iqbal dengar nama Aba gitu kan langsung ingat, oh ternyata Aba ini nih ya, ternyata wajahnya Aba kayak gini gitu ya, kacamatanya imitasi dan lain sebagainya. Waduh, imitasi lagi, kayak gitu deh kurang lebih gitu ya. Ya. Berarti Aba Laits berarti seorang ayahnya Laits gitu ya Pak? Bapaknya Laits, ayahnya Laits, abiknya Laits gitu. Saya panggil Aba aja ya. Boleh. Biar lebih akrab. Yang penting jangan dipanggil sayang aja ya. Haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Oke. Kemudian begini Ustadz, ini kan banyak juga yang
para hafal yang pemula di sini mungkin yang hadir, walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada yang sudah dalam rangka untuk menghafal atau sudah dalam proses menghafal Quran. Nah ini untuk khusus yang bagi pemula nih Ustaz, apa sih motivasi kita tuh mau ingin menghafal, mulai menghafal tuh motivasi terbesarnya agar kaum milenial ini mau menghafal Al-Quran itu seperti apa sih Ustaz? Ya, menurut saya gitu ya. Ini langsung masuk ke materi atau gimana nih? Ya, monggo Ustaz. Atau langsung aja, enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa Ustaz. Jadi baik. Karena materinya motivasi gitu, saya mencoba untuk pendekatannya melalui materi saja gitu ya. Karena memang nanti sebelum materi inti, saya akan memberikan sebuah renungan ya buat teman-teman bersama gitu ya. Mudah-mudahan renungan ini bisa menyadarkan kita bahwasanya ada yang lebih penting dari sebuah materi, sebuah metode ya. Jadi ada yang lebih penting dari metode dan itu harus saya sampaikan di awal. Gitu. Nah sebelumnya saya mohon izin mengenakan sedikit backsound ya. Insya Allah tidak terlalu mengganggu. Ya. Terdengar tidak backsoundnya? Terdengar Ustaz, tapi Ya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya? Ustaz. Nggak apa-apa ya? enggak apa-apa Ustaz, monggo. Ya, baik. Jadi gini, teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama-tama sebagaimana sunnah para nabi ketika mengawali sebuah tausiah, bahwasanya perlu bagi kita untuk melakukan syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya, baik dari segi nikmat sehat, kemudian segi waktu kosong, tentu ini adalah nikmat yang besar yang harus kita manfaatkan dan arahnya ketika Allah SWT memberikan kita nikmat dua ini adalah kita bisa memaksimalkannya untuk melakukan sebuah amal soleh, gitu ya, melakukan sebuah amal soleh, amal yang di sana ada manfaatnya sehingga ketika Allah memberikan nikmat, jadi ada korelasi amal antara syukur dengan apa yang Allah perintahkan itu, jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, salawat seiring salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana sampaikan di awal, gitu ya. Bahwasanya sebelum masuk kepada materi inti, saya akan memberikan sebuah renungan, ya, sebuah renungan. Dan mudah-mudahan renungan ini bisa menjadi wasilah, ya, menjadi perantara tersampainya sebuah hidayah. Karena saya yakin ya teman-teman yang tadi berasal dari mana saja tadi ya, ada yang Kalimantan, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat dan seterusnya gitu ya. Saya yakinnya bahwasanya hidayah, ya, petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya yakin itu. Dan saya selalu tanamkan dalam hati bahwasanya hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa merubah teman-teman ini setelah melakukan live Zoom ini, teman-teman akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak bisa menjamin, ya. Saya tidak bisa menjamin itu. Karena prinsipnya adalah hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pernah berfirman, ya, qul innal huda hudallah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah, petunjuk, orang berubah menjadi baik, orang ngeh terhadap kebaikan itu yang ngarahkan adalah Allah, ya, bukan saya. Sehingga ketika saya menulis materi ini ya teman-teman, yang saya lakukan di awal adalah saya meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tulisan yang saya tulis ini bisa menjadi perantara wasilah dan engkau ridhoi, engkau iakan sehingga bisa menjadi sebuah amal soleh untuk saya dan teman-teman sekalian lah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke renungan, ada satu prinsip dasar bahwasanya ketika kita melakukan sebuah majelis ilmu, ya, ketika kita melakukan majelis ilmu, otomatis Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk turun otomatis. Dan tentu ketika malaikat turun untuk
menaungkan sayapnya terhadap majelis-majelis ilmu, ya. Di sana ada satu penjelasan bahwasanya malaikat ini akan mengaminkan doa dari para hamba Allah yang meminta doa pada kegiatan majelis-majelis ilmu. Sehingga sebelum saya mulai, ya saya ingin mengajak teman-teman semuanya ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan acara yang kita adakan ini bernilai ridho, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cinta dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah sayang dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengiyakan apa yang kita inginkan dari sebuah kebaikan ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu renungan yang harus saya sampaikan di awal ini adalah sehebat apapun metode menghafal Al-Qur'an, gitu ya. Sehebat apapun metode menghafal Al-Qur'an, ketika hati kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya metode itu sia-sia. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi sehebat apapun metodenya, ya, sehebat apapun cara menghafal Qur'annya, sehebat apapun gurunya, ya, kalau hati kita, hati saya, hati Mas Iqbal, hati Mas Rifki, ya, dan teman-teman semuanya tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an, ya, maka sesungguhnya metode yang saya ajarkan ini sia-sia, nggak ada gunanya, nggak manfaat, gitu ya, unless gitu ya. Jadi ya nothing, tidak berasar untuk kita, jadi nggak berpengaruh buat kita. Sehingga saya ingin menyadarkan kepada teman-teman bahwasannya yang namanya hidupnya hati itu perlu, gitu ya. Kenapa saya mengatakan sia-sia, teman-teman? Ya, jadi ini bisa menjadi sia-sia dikarenakan adanya satu sifat sombong di dalam hati, ya. Adanya satu sifat sombong di dalam hati, dan sifat sombong inilah yang menjadi alasan kenapa tertolaknya sebuah hidayah, ya, tertolaknya sebuah hidayah. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan ketika antum selama ini mendapatkan metode menghafal Quran yang banyak sekali di mana-mana, dan ternyata itu tidak berpengaruh terhadap antum, ya, jangan-jangan itu terselip satu kesombongan di dalam diri antum atau diri saya yang saya meremehkan ilmu tersebut. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita tidak bisa menikmati metode tersebut, ya. Kita tidak bisa menikmati gimana sih mengaji dengan metode tersebut. Sehingga kalau dalam hati kita ada kesombongan, ikhwah, ya, teman-teman, maka menurut saya lagi, metode itu tidak ada artinya, gitu ya. Metode itu tidak ada artinya. Saya akan memberikan analogi ringan, ya, buat teman-teman. Mungkin teman-teman sudah hafal ya kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, beserta para pengikutnya. Nabi Musa waktu itu menjadi selebgram, ya, kemudian pengikutnya, followersnya itu ya Bani Israel, gitu ya. Nah, kemudian waktu itu ternyata ada haters yang nggak senang sama Nabi Musa. Siapa? Fir'aun, ya, laknatullah alaihim, beserta para tentaranya, gitu ya. Kalau antum bisa pahami, ya, Fir'aun itu kan sebutan untuk istilah raja, ya, bagi bangsa Mesir. Dan dalam sejarah itu, kalau antum baca, ya, ternyata sebutan Fir'aun ini menunjukkan bahwasanya si fulan ini tidak pernah sakit selama hidupnya. Baik, kurang hebat apa coba? Fir'aun, ya, dia mengaku Tuhan, dia tidak pernah sakit, ya. Tentaranya, wah, kalau antum pahami, namanya tentara mungkin badannya sangat bagus, gitu ya, six pack, gitu ya, tidak kayak saya dan Mas Iqbal, gitu. Ya, jadi memang punya fisik yang bagus, gitu. Nah, qadarullah, ya, Nabi Musa alaihissalam beserta tadi, ya, followersnya, pengikutnya ini berada pada satu titik di mana mereka ini terhimpit, betul ya, terhimpit dengan pengejaran Fir'aun laknatullah dan para tentaranya. Nah, teman-teman bisa membayangkan, ya, teman-teman bisa membayangkan ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa,
Dalam keadaan ini, lemparkanlah tongkat kamu ke arah lautan, agar aku membukakan lautan. Sekiranya Nabi Musa alaihissalam waktu itu sombong, ya tidak percaya. Loh, ngapain Allah? Saya kehimpit kok dikasihnya, disuruh apa nih, mukul kayu ke lautan gitu ya. Kenapa tidak dikirimkan aja kapal gitu ya? Mungkin ya, sekiranya Nabi Musa berkata seperti itu, apakah hidayah akan turun? Ya, coba teman-teman bayangkan. Tentu jawabannya tidak. Ya, kenapa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan hidayah? Karena beliau merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau merasa rendah. Rendah ini dalam artian beliau menerima apa yang Allah perintahkan kepada beliau gitu ya, pada Nabi Musa. Sehingga ketika diperintahkan sesuatu yang mustahil, maka apa yang terjadi? Allah berikan miracle, ya. Allah kasih keajaiban. Ya. Dan itu bisa dilihat gitu ya. Nah, sampai sekarang pun itu ya, miracle itu eye-catching lah. Jadi enak dipandang gitu ya. Sampai kita takjub terhadap kehebatan Allah Subhanahu wa taala, lautan bisa terbelah, dan itu terjadi karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hati beliau tidak mati, teman-teman. Ya. Hati beliau hidup. Hati beliau bisa merasakan bagaimana kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang saat ini, sebelum saya masuk pada materi, saya ingin memahamkan bagaimana cara menghidupkan hati. Dan mungkin analogi yang lain adalah ketika sombong hati, ya, ini bisa menjadikan matinya hati dan datangnya musibah yang tak berhenti. Ya, analoginya adalah kita ingat bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam dulu Nabi ya, ketika Nabi Adam alaihissalam waktu itu beliau sebagaimana diterangkan dalam sejarah, bahwasanya Nabi Adam ini ditempatkan oleh Allah SWT di dalam surga, gitu ya. Ya, kita sudah paham lah, ya, bahwasanya Nabi Adam diletakkan di dalam surga. Apapun yang diinginkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah penuhi. Benar? Nabi Adam minta makanan, Allah berikan. Nabi Adam ingin minuman, Allah berikan. Nabi Adam ingin tempat tidur, Allah berikan. Semuanya Allah berikan. Karena apa? Karena waktu itu Nabi Adam alaihissalam pasrah, tunduk, patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Sampai kepada iblis, ya, laknatullah alaih, membisikkan sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam mempunyai satu pendapat, yang pendapat ini beliau anggap lebih baik daripada pendapatnya Allah Subhanahu wa taala, daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, Nabi Adam memberanikan diri untuk memakan salah satu buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa, teman-teman? Efeknya Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya. Diturunkan ke bumi. Sehingga Nabi Adam alaihissalam dari sini beliau perlu usaha yang lebih untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan. Maknanya apa? Maknanya apa? Jadi ketika ada sedikit kesombongan dalam hati kita, ya, itu bisa jadi menjadi salah satu alasan tertolaknya sebuah hidayah yang akan datang kepada kita. Sehingga ingin saya mengajak kepada teman-teman semuanya, sekiranya ada seseorang yang ingin membagikan sebuah manfaat kepada teman-teman, tolong ya, teman-teman semuanya dengan rendah hati mencoba untuk mengosongkan gelasnya. Dalam artian menerima masukan dari orang tersebut. Karena kita tidak bisa menghukumi siapa yang paling soleh di antara kita. Ya, boleh jadi tampilan saya seperti Ustadz, tapi saya tidak tahu, teman-teman nggak tahu bagaimana dalam saya. Bisa jadi ada orang yang, mohon maaf, preman, ya. Tampilan zahirnya seperti itu, tapi ternyata dia punya amalan ahlul jannah, ya, amalan penghuni surga.
Sehingga akhirnya apa? Kalau saya meninggal, tiba-tiba saya sebelum meninggal waliyadzubillah ya, melakukan sebuah kemaksiatan, bisa jadi saya masuk neraka. Sedangkan preman tersebut yang tampilannya seperti itu, mohon maaf, karena dia punya amalan ahlul jannah, penduduk surga, ya, apa yang terjadi? Justru beliau ketika meninggal dunia, beliau ketika melaksanakan amalan soleh, bisa jadi justru beliau yang akan masuk surga. Sehingga saya ingin mengajak kepada teman-teman gitu ya, mulai sekarang marilah kita sama-sama ketika ada sebuah masukan baik itu untuk kebaikan kita, mari kita sama-sama untuk mencoba mengosongkan gelas yang ada pada diri kita. Walaupun kita pernah belajar di pesantren, walaupun kita pernah belajar di Ma'had Ali, Pondok Tahfidz dan lain sebagainya, sekiranya ada masukan maka terimalah itu. Dengan harapan apa? Harapannya adalah tidak muncul rasa sombong sehingga hilangnya atau matinya hati kita untuk merasakan nikmatnya belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan untuk sholat dan yang lain sebagainya. Baik, nah itu ya. Kemudian saya akan sebutkan beberapa musibah yang dialami oleh para penghafal Al-Quran. Ya, musibah-musibah yang biasanya dialami oleh penghafal Al-Quran. Dan lagi-lagi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah matinya hati karena mereka sombong. Lagi-lagi ya, karena mereka sombong, mereka menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah pertama yang sering dialami oleh para penghafal Quran adalah ketika ngafal nggak hafal-hafal. Ya. Jadi ketika ngafal Quran, dia nggak hafal-hafal. Ternyata salah satu penyebabnya, ya saya sebutkan salah satu adalah karena penghafal Quran ini merasa sombong. Sombong dalam artian enggan melaksanakan sunatullah. Apa sunatullahnya? Sunatullah itu kan artinya syariat, ya, aturan Allah, gitu ya. Jadi penghafal Quran ini merasa bahwasanya saya sudah capek selama ini ngafal Quran lama, gitu ya. Saya pingin dong ngerasain gimana sih pacaran, gimana sih mendengarkan musik dan lain sebagainya. Sehingga dari sini, ya dari sinilah maka muncullah musibah-musibah bagi para penghafal Quran. Jadi ketika ada yang nanya ke Aba biasa ada ya yang DM ke Aba gitu ya. Aba, jujur saya ketika ngafal nih apa ya, nggak tahu kenapa kok nggak hafal-hafal gitu, nggak lancar-lancar, kenapa Mbak ya gitu ya. Ternyata saya selalu memberikan satu masukan, coba ya akhi gitu, untuk introspeksi ya. Amalan apa yang sudah antum kerjakan kemarin? Jangan-jangan amalan itulah yang menjadikan antum nggak lancar-lancar menghafal Quran. Dan ini saya survei, ternyata benar. Ya. Kebanyakan hafalan kita, hafalan surah Al-Quran lancar-lancar itu ya dikarenakan kesombongan orang itu sendiri, penghafal Quran itu sendiri. Sombong dalam artian ya menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Ya. Batarul haqi wa ghamtun nas. Ya, itu istilahnya dalam ya. Jadi menolak kebaikan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu efeknya. Sehingga akhirnya apa? Ya, hafalan dia nggak lancar-lancar. Kemudian ada musibah yang lain adalah penghafal Quran biasanya sering melakukan yang namanya maksiat. Ya, maksiat, perbuatan buruk gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia punya apa? Sifat sombong tadi. Ya. Dia sombong gitu ya. Sombong karena apa? Karena dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu baik-baik saja. Padahal Allah SWT sudah melarang hal itu. Ya, contoh tadi banyak ya. Ada pacaran, ada musik, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang menjadikan penghafal Quran itu sedikit demi sedikit melenceng. Dan ketika sudah melenceng, maka bisa jadi Allah akan jadikan dia nikmat untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah, akhirnya apa? Dia ngafal nggak hafal-hafal, dia lanjut sama maksiatnya, dan akhirnya matilah hati dia, dan dia tidak bisa merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran. Jadi perlu saya sampaikan lagi ya, bahwasanya sehebat apapun metode menghafal Al-Quran, kalau hati kita nggak bisa merasakan nikmatnya, ya tilawah, nikmatnya menghafal, ya nikmatnya sholat, nikmatnya zikir dan lain sebagainya, maka
metode yang kita pelajari itu sia-sia. Jadi marilah teman-teman kita sama-sama berusaha menghidupkan hati kita, ya, dengan harapan kita bisa menikmati apa yang kita baca. Kan enak ya kalau kita ngafal Quran, terus hati kita terpaut sama apa yang kita baca, Masya Allah. Mungkin teman-teman kalau dikirim pesan gitu ya, mungkin sebelum hijrah ada doi ya, japri gitu. Assalamualaikum Beb, udah makan belum? Ya, antum bacanya pakai perasaan, gimana rasanya? Seneng nggak? Coba. Yang senyum seneng berarti. Nah ini Allah ya, punya kalam, ya, kalam Allah, ya, ucapan Allah, ya, perkataan Allah, ya, dan ketika kita ngaji, kita ada rasa cinta dan senang, maka insya Allah justru itu akan lebih berasar kepada diri kita. Sehingga saya ulangi lagi, sehebat apapun metode menghafal Al-Quran, kalau hati kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, maka metode menghafal Al-Quran itu sia-sia. Baik. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ya bahwasanya keadaan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya yakin itu. Teman-teman bisa jawab dalam hati ya. Di sini saya membuat 4 pertanyaan yang mudah-mudahan 4 pertanyaan ini bisa menyentil hati kita. Kira-kira ada nggak ya teman-teman di sini yang ketika melaksanakan sholat merasa hatinya hampa? Ada nggak? Pertanyaan kedua, adakah dari teman-teman yang ketika ngaji merasa hatinya hampa? Ngaji atas paksaan orang. Ngaji hanya karena perintah orang tapi bukan kesadaran. Adakah seperti itu? Adakah dari teman-teman yang ngerasa doanya selama ini hampa? Ya, hanya sebatas komat kamit mulut. Zikir hanya sebatas lewat saja. Lebar waliyadzubillah gitu ya. Padahal ketika kita zikir, kita diperintahkan untuk meresapi zikir itu. Yang Allah perintahkan adalah kita bisa merasa. Bukan berapa jumlahnya. Ya. Yang Allah inginkan adalah kita bisa merasakan apa yang kita lakukan. Ketika kita bisa merasakan apa yang kita lakukan, ikhwah, Masya Allah, saya yakin di sana itulah kedamaian hakiki. Ya. Inner beauty gitu ya, kecantikan dalam yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Dan itu justru harus kita bangun sebelum kita menghafal Quran. Maka pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman bisa jawab dalam hati, ya. Sekiranya bisa jadi renungan, mudah-mudahan bisa lebih menyemangatkan kita untuk berbuat amal soleh. Dan jikalau benar sekiranya terjadi, ikhwah ya, sekiranya beneran terjadi bahwasanya ketika kita sholat hampa, zikir hampa, ya, ngaji hampa, nggak ada rasanya, bisa jadi ya, jangan-jangan hati kita saat ini sedang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit akhi. Sedih banget. Teman-teman boleh nangis senangis-nangisnya kalau boleh. Ya. Karena ini Masya Allah, akhi. Hati ya, ini hati. Ketika antum menjual hati hanya untuk sebuah dunia, menurut saya itu sebuah kenistaan. Serius. Justru kita saat ini harusnya berlomba-lomba menghidupkan hati. Gitu ya. Jangan sampai kita sudah dekat dengan hari kiamat, ya, justru kita ini mengandroidkan hati gitu ya. Jadi kita ini ya layaknya robot lah teman-teman ya. Teman-teman tahu robot ya? Ya gerak-gerak saja, tapi nggak bisa ngerasain apa yang dia lakukan, ya kan? Dia disuruh jalan-jalan, mundur-mundur, makan-makan, nyapa-nyapa, gitu ya. Kita juga sama, diperintahkan dalam Islam, ya. Islam memerintahkan kita untuk sholat. Kita sholat, tapi kita nggak ngerti, gitu ya, apa yang kita baca. Gitu. Justru itu, ya Allah, sakit. Serius. Kita hidup nggak lama, teman-teman ya. Kita hidup nggak lama. Kalau
selama ini kita ibadah dan ternyata tidak ada, tidak ada rasanya, menurut saya ya tadi agak sedikit sia-sia. Baik. Dan kabar gembiranya buat teman semuanya ya. Mohon maaf ya, saya harus menyampaikan ini karena memang ini sentilan lah. Justru semakin malam sebagai sebagus untuk sebuah renungan. Karena yang namanya renungan itu perlu menyendiri. Mudah-mudahan teman-teman yang live Zoom ini satu kamar sendirian ya. Oleh nanti saya meminta waktu untuk teman-teman mematikan lampu ya. Setelah ini nanti saya kasih kode, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sadari bahwasanya saat ini kita memang butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar gembiranya buat teman-teman adalah ketika Allah arahkan Mas Iqbal, ya Mbak Indah, Mas Sidki, Mas Maulana, Mbak Ayu, siapa lagi nih, Mas Anang, Mas Ma'ruf, dan teman-teman semuanya gitu ya. Allah arahkan teman-teman untuk hadir dalam acara live Zoom ini, maknanya Allah itu sedang rindu sama teman-temannya. Allah kangen sama teman-teman semuanya. Allah sayang sama teman-teman. Sayang kenapa? Karena Allah ingin mengirimkan hidayahnya bagi orang-orang yang mengadakan majelis ilmu. Ya. Sedikit, akhi. Sedikit banget orang yang mau belajar agama. Ya. Justru kalau antum mau bayangkan, banyakkan mana coba? Yang malam ini rebahan manja, main gadget, stalking akun-akun non faidah, sama yang ngadain live Zoom seperti ini. Banyakkan mana coba? Ya. Pasti banyakkan yang berleha-leha. Karena memang sifat dunia adalah seperti itu. Dan ketika Allah mengirimkan teman-teman untuk hadir dalam kegiatan ini, maknanya Allah sedang kangen sama teman-teman. Allah rindu ya. Allah sayang sama teman-teman, sehingga mudah-mudahan ini menjadi perantara hidayah, menjadi perantara sebuah kebaikan buat kita bersama, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ketika Allah akan memberikan hidayah, maknanya Allah akan memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Dan lagi-lagi saya sampaikan, ya teman-teman semuanya, ini majelis ilmu, ya. Namanya majelis ilmu, tentu malaikat Allah turunkan khusus kepada ya hambanya yang mengadakan majelis ini, dan malaikat akan mengaminkan. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam sebuah tafsiran hadis, bahwasanya salah satu doa yang akan diijabahi adalah ketika malaikat ikut mendoakan. Ya, maka ya sekali lagi saya ngajak teman-teman ya, boleh kok teman-teman habis ini mematikan lampu ya. Tidak apa-apa, teman-teman boleh matikan lampu sebentar. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih waktu ya 1 menit boleh buat mematikan lampu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. 1 menit ya. Silahkan tidak apa-apa di close layarnya. Tapi 20 detik lagi. Ya, 10 detik lagi. Sudah ya dimatikan lampunya ya. Kembalilah teman-teman, boleh sekarang memejamkan matanya. Sekarang saya minta kepada teman-teman semuanya untuk merendahkan hati serendah-rendahnya. Ya. Hadirkan Allah SWT dalam hati teman-teman semuanya. Ya, ingat bahwasanya posisi kita hanyalah hamba. Sedangkan Allah adalah Sang Pencipta. Dan tentu yang namanya hamba pasti membutuhkan yang namanya Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya. Pasti membutuhkan Allah untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintah.
Sehingga tolong aminkan teman-teman ya dalam hati. Setelah doa ini, mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah apa yang kami lakukan, ya Allah. Kami di sini berkumpul untuk mempelajari kalam-Mu, ya Allah. Untuk mentadabburi ilmu-Mu, ya Allah. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya Allah. Kami merasa bahwasanya kami bukanlah apa-apa kecuali atas pertolongan-Mu, ya Allah. Kami merasa bahwasanya kami ini hina. Kami banyak salah. Kami pendusta. Kami sombong di hadapan-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, ridailah apa yang kami lakukan, ya Allah. Cintailah apa yang kami lakukan ini, ya Allah. Apa yang kami perjuangkan, ya Allah. Sayangilah apa yang kita ikhlaskan dari waktu dan agenda yang mungkin bertabrakan ini, ya Allah. Semata-mata hanya untuk mempelajari ilmu agama ini, ya Allah. Untuk mempelajari ilmu-Mu, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman boleh hidupkan lampunya. Kita lanjutkan materinya. Silahkan dihidupkan. Ya. Ya, bagaimana rasanya teman-teman? Boleh dijawab dalam hati ya. Ketika kita benar-benar patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan secercah cahaya sedikit demi sedikit untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan memberikan salah satu tiga cara menghidupkan hati, ya. Mudah-mudahan dengan 3 cara ini kita bisa menghidupkan hati kita yang selama ini mati, gitu ya. Mungkin bisa jadi tadi indikatornya adalah ketika kita beribadah kita ngerasa hampa, ngaji nggak ada rasanya, sholat seperti mati rasa dan lain sebagainya. Nah di sini ada pola yang sudah diajarkan para nabi, para rasul yang seharusnya kita coba ikuti. Namanya pola, pasti dia ini ya terlalu berputar, terulang-ulang pola. Ya. Jadi ada pola pertolongan Allah. Dan ini harus kita gapai supaya kita bisa menjadi lebih baik. Ya, pola pertolongan Allah. Baik, pola pertama adalah saya tadi sudah mengajak teman-teman untuk merendahkan hati ya. Serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Ya, merendahkan hati di hadapan Allah dan makhluknya. Bukan merendahkan diri, ya. Merendahkan hati di hadapan Allah dan makhluknya. Kalau depan orang kafir, kita tidak boleh merendahkan diri. Ya, kita diperintahkan merendahkan hati, maknanya ada akhlak yang harus kita tanamkan. Ada akhlak yang harus kita pancarkan. Ya, jadi ya, cara pertama adalah kita merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahami bahwasanya kita ini butuh Allah. Ya. Kita selalu butuh Allah dimanapun kita berada. Apalagi penghafal Quran pasti butuh yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau penghafal Quran butuh lancar hafalannya, maka ia harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin ya cepat hafal Al-Qur'an, maka yang harus dipahami adalah penghafal Quran ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rendah hati itu penting sekali untuk dilakukan. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah membuka ganjalan tisu. Ya, ganjalan tisu nanti banyak ya teman-teman. Biasanya ganjalan tisu ini kan saya analogikan dengan apa namanya, gelas. Gelas kalau ada kita berbuat amal soleh itu ibarat kita menyiram air putih ke dalam gelas tersebut. Ya, otomatis kalau ada gelas kita isi air putih, dia terisi. Kemudian ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka gelas ini ibaratnya tertutup dengan sebuah penghalang. Dan ketika kita ingin memberikan apa namanya, perbuatan baik lagi, maka nggak bisa teman-teman ya. Karena kenapa? Karena mentok dengan tisu tadi. Semakin banyak amal kejahatannya, maka semakin menumpuk tisu itu, dan otomatis itu yang akan menjadikan matinya hati. Jadi, cara menghidupkan hati yang kedua adalah kita mengambil ganjalan tisu itu satu persatu dengan apa? Dengan pertama kita istighfar, ya, pertolongan, minta ampun kepada Allah SWT. Dan kedua adalah jikalau ada hubungan buruk kepada manusia, ya, silahkan antum minta maaf. Jangan-jangan ya dalam satu live Zoom ini, majelis ini ada yang lagi nggak baikan. Jangan-jangan ya. Kalau memang ada, silahkan saling minta maaf biar Allah bukakan pintu hidayahnya. Kemudian yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan meluaskan niat. Ya, mulai sekarang antum, akhi ya, kalau ngafal jangan berdoa ngafalnya hanya untuk diri sendiri, ya. Tetapi menghafallah untuk orang lain, ya. Ngafal untuk orang lain juga. Contoh, saya menghafal Al-Quran, ya Allah, saya meniatkan diri agar saya bisa membagikan apa yang saya punya untuk teman-teman yang lain. Ya, saya menghafal Quran ini dengan harapan saya bisa mendirikan pondok tahfidz. Saya bisa mendirikan yayasan Al-Quran. Ya, maka dari ini dengan perluasan niat-niat inilah Allah justru akan memberikan ya kemudahan, miracle, keajaiban-keajaiban yang Allah inginkan, kehendaki. Baik ya, itu ya sahabat ya, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. 3 caranya, silahkan teman-teman habis ini praktek dan kita langsung masuk kepada materi intinya saja. Ya, ternyata jam 8.51 ya. Anda boleh ya share screen ya teman-teman ya. Untuk metodenya, metode menghafal Quran 10 menit per halaman. Share. Ya. Nanti teman-teman yang mau materi selalu saya bagi. Nah ini dia. Baik. Kita langsung masuk ya materi inti. Teknik menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Saya yakin kok ya teman-teman yang Allah SWT. Ketika teman-teman baca judul ini kayaknya nggak mungkin. Ya nggak sih? 10 menit menghafal Al-Quran 10 menit. Maksudnya 10 menit hafal Al-Quran 1 halaman. Kayaknya agak berat gitu. Tapi kalau kita tahu tekniknya, tahu triknya, dan kita jawab syarat dan ketentuannya, insya Allah akan bisa gitu. Dan saya sudah praktek, dan alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Baik, masuk ya. Teknik pertama yaitu adalah teknik pernafasan, teman-teman. Ya, teknik pernafasan. Nah, di sini fungsinya apa? Ya, dengan menggunakan teknik pernafasan sebelum menghafal, ya, akan meningkatkan 3-5 kali kecepatan menghafal. Gitu ya. Jadi, sebelum teman-teman menghafal Al-Quran, ya, tekniknya adalah teman-teman menggunakan yang namanya pernafasan. Gitu ya. Alasannya apa? Tadi nih, ya, meningkatkan 3-5 kali kecepatan menghafal. Caranya gimana? Nah, di sini. Saya akan coba praktekkan ya. Teman-teman bisa amati saya, tarik nafas dalam melalui hidung. Kemudian tahan nafas itu di dalam perut ya 8 detik. Ya. Mungkin dalam 8 detik itu teman-teman bisa menggunakan tasbih ya, membaca tahmid, membaca takbir seperti itu. Nah, setelah itu baru dikeluarkan perlahan melalui mulut. Gitu ya. Jadi sebelum menghafal Quran ya. Jadi ketika teman-teman memegang Al-Quran, ini Quran. Jadi sebelum mulai
Silahkan teman-teman tarik nafas dulu. Kemudian tahan dalam perut sambil zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, 8 kali. Nanti kalau sudah baru keluarkan melalui mulut. Ya. Usahakan ketika membaca zikir tidak ada udara yang keluar dari mulut. Nanti nggak ngefek ya. Jadi ya tarik nafas, tahan 8 detik, kemudian kalau sudah 8 detik, silahkan teman-teman keluarkan. Lakukan ini 3 kali. 3 kali pengulangan. Efeknya apa? Efeknya adalah tadi tuh, ya, meningkatkan 3 sampai 5 kali kecepatan menghafal. Karena yang perlu kita pahami ya teman-teman ya. Ternyata konsumsi otak kita, ya, jadi otak kita untuk bekerja lebih dahsyat itu ya konsumsinya adalah udara. Gitu ya. Udara dan air mineral. Sebenarnya ada syarat dan ketentuan menghafal Al-Qur'an ini. Jadi sebelum menghafal diusahakan minum dulu air mineral, ya. Kemudian baru teknik pernafasan ini. Insya Allah antum ketika menghafal lebih fresh, lebih seger gitu. Dan ini ternyata bisa menghilangkan kantuk loh teman-teman ya. Kalau teman-teman ngantuk silahkan tarik nafas saja. Ya. 8 detik tasbih, bisa tahmid ataupun takbir. Monggo, ya, bebas. Ini teknik pertamanya. Ya. Sudah dicatat? Ya. Atau nanti kalau mau materinya saya kasih insya Allah. Saya kasih ke panitia. Nah, yang kedua adalah pemanasan otak. Ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, ternyata pemanasan otak ini caranya sangat mudah sekali. Jadi sebelum menghafal Quran, tadi teman-teman sudah teknik pernafasan, silahkan teman-teman murojaah, ya, 5 sampai 6 menit surah yang teman-teman sekiranya mungkin lancar, ya. Murojaah saja, mau surah Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, Al-Lahab mungkin, Al-Kafirun, ya, atau Al-Bayyinah mungkin. Yang penting 5 sampai 6 menit teman-teman murojaah, ya, panasin otak gitu ya. Nanti baru masuk kepada menghafalnya. Kenapa gitu ya? Kenapa dalam metode ini saya arahkan teman-teman untuk pemanasan otak? Ya, alasannya adalah karena otak itu cara kerjanya mirip-mirip dengan sepeda motor, teman-teman ya. Jadi kalau otak kita belum siap untuk ngafal dan kita paksa, hasilnya apa? Ngantuk. Ya. Otak kita nolak. Akhirnya apa yang kita baca ini nggak masuk, teman-teman. Ya sudah, jalan-jalan aja dia. Mungkin bisa jadi ketika ngafal, dia jalan-jalan ke alam mimpi gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang untuk memaksimalkan otak, jadi kita harus pernafasan dan kita harus pemanasan dulu sebelum menghafal. Karena urutannya gini nih, otak persiapan tarik nafas, kemudian dia dipanasin, baru dia menghafal gitu ya, baru dia menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu pekerjaan yang berat untuk otak. Apalagi dengan metode ini ya ikhwah ya. Dengan metode ini, karena kita benar-benar memaksimalkan kerja otak kita. Jadi kita harus benar-benar nih, siapkan otak kita untuk menghafal Al-Quran. Baik ya, itu yang kedua. Ya, teknik pertama tadi teknik pernafasan, yang kedua pemanasan otak. Kemudian yang ketiga ada teknik mengimajinasikan dan membayangkan. Nah, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita bayangkan, nah di sini dijawab. Nah, yang dibayangkan adalah bentuk huruf, kata, kalimat di dalam Al-Quran. Ya, silahkan teman-teman nanti ketika membaca Al-Quran, mulai saat ini, bacalah ayat, kemudian teman-teman bayangin bentuk kalimatnya. Contoh saya buka surah Al-Mu'minun ayat 1 ya. Di sini tertulis qad aflahal mu'minun. Nah, berarti saya harus memperhatikan bentuk qaf dan dal sukun. Ya, alif berharokat fathah seperti apa? Fa sukun seperti apa? Ya, kalimatnya seperti apa? Ya. Intinya di mana? Nah, ini yang kita bayangin. Jadi ketika kita baca, kita sambil mengingat-ingat bentuk hurufnya, bentuk kalimatnya, dan berhentinya di mana. Gitu ya. Jadi tidak lagi kita baca,
yang baca berkali-kali itu boleh juga, namanya metode ya. Tapi dalam metode ini yang kita yang kita fungsikan adalah otak dan mata kita. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah download e-book saya ya, yang berjudul Tips Lancar Menghafal Quran, di situ saya sebutkan kisi-kisi dari metode ini. Jadi analoginya adalah cara kerja sebuah kamera, teman-teman ya. Cara kerja sebuah kamera. Kamera kalau bekerja, tentu untuk menghasilkan gambar yang bagus dia harus fokus ya, memperhatikan gambar satu persatu, dan ini perlu dijepret, maka hasilnya bagus ya. Nah, begitu juga dengan otak, sama. Jadi untuk memiliki hafalan yang bagus, ya, cepat, mungkin lancar, maka caranya adalah dengan kita mencoba mengingat-ingat bentuk huruf yang kita baca. Jadi mulai saat ini kita membaca sekaligus kita membayangkan apa yang kita baca gitu. Contoh, qad aflahal mu'minun, ya. Jadi qaf seperti apa? Dal sukun, kemudian aflaha, kemudian al-mu'minun, ya, nunnya panjang gitu. Syukur-syukur ketika teman-teman ngafal ada warnanya. Jadi itu lebih membantu. Karena kita bisa ngeh ya, di mana tempat berhentinya dan lain sebagainya. Nah ini ya, dan caranya baca perlahan, sambil merekam bentuk huruf, kata, posisi, letak, dan seterusnya. Jadi ini mushaf ya teman-teman ya, Quran. Ini, biar enak deh. Ya, ini. Kemudian saya baca, qad aflahal mu'minun. Sekali lagi, tarik nafas. Qad aflahal mu'minun. Sekali lagi. Qad aflahal mu'minun. Nah, seperti itu. Jadi ketika membaca, sambil mengingat-ingat bentuk huruf dan kalimatnya. Itu teknik yang ketiga. Kemudian teknik yang keempat, di sini ya, teknik yang keempat. Nah, di sini ada teknik yang namanya konsentrasi atau fokus. Nah, jadi konsentrasi fokusnya seperti apa, teman-teman? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya fokusnya bukan kita menghadirkan otak, tetapi lebih kepada tata cara gimana biar kita fokus. Ya, caranya biar kita fokus seperti apa? Nah, di sini diajarkan bahwasanya posisikan mushaf tepat sejajar di depan wajah Anda. Gitu ya. Jadi, Al-Qur'an sudah tidak lagi kita letakkan di bawah ketika kita membaca Al-Quran. Bisa dipahami ya? Jadi Al-Quran tidak lagi di bawah, tetapi sejajar dengan mata. Jadi seperti ini. Ya, pas lah. Mata. Gimana, kelihatan ya? Nah, gini. Sudah ketangkap ya? Gambarnya seperti apa? Video saya ada ya di situ ya. Jadi ketika kita baca, mulai sekarang usahakan sejajar gitu. Kenapa? Alasan ilmiahnya apa gitu ya? Kenapa kita tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran, Al-Qurannya di bawah? Karena ketika mata menghadap bawah, menghadap sujud, menghadap lantai, itu ada indikasi dengan renungan. Ya, makanya saya tadi mengajak teman-teman doa, itu adalah untuk teman-teman merenung. Kalau ngafal, teman-teman jangan lihat ke bawah. Ya. Karena teman-teman harusnya melihatnya ke depan. Ya. Dan pandang ke depan dan ke atas itu identik dengan sebuah semangat. Ya, kerja keras gitu. Contoh pemain bola, kalau selebrasi ada nggak yang dia selebrasi sambil matanya nutup lari gitu? Ya ada nabrak ya. Mungkin ada CR7, teman-teman kenal ya. Gimana kalau dia selebrasi? Ya, dia lari tuh loncat. Habis itu balik. Jadi gitu kan. Nah, itu menunjukkan kalau dipelajari, nah, ternyata mata-mata dalam kondisi seperti itu adalah mata yang tepat untuk bekerja. Jadi, mulai saat ini saya mengajak teman-teman ya untuk tidak lagi ketika ngafal Al-Qur'annya di bawah. Ya, usahakan sejajar. Kalau misalnya ada yang tanya, "Mbak, pegel dong megangin Al-Qur'an ya setengah jam kayak gini," gitu ya. Teman-teman bisa kok disenderkan Al-Quran ini ke tembok. Nggak apa-apa. Teman-teman silahkan cari kayu gitu ya. Atau kalau teman-teman mau ngafal pakai Al-Quran nggak apa-apa. Nanti tinggal cari lazy pad gitu ya. Lazy stand ya.
Jadi tinggal taruh di atas saja, dilihatin, kemudian sebelum hafal tarik nafas, jangan lupa pemanasan otak, ketika baca membayangkan, dan usahakan lurus Al-Qur'annya tadi. Lakukan ini 3 kali, insya Allah itu akan memberikan efek yang berbeda gitu. Nah, itulah teknik-teknik ya dari menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Baik, materinya itu saja ya teman-teman, 4 teknik saja. Nanti paling setelah ini kalau mau tanya jawab silahkan, saya kasih berapa menit nih Mas Iqbal untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Ustadz Aba. Ya, Ini kita 10 menit kali ya. kita beri kesempatan untuk 3 penanya dulu mungkin Ustadz yang ingin bertanya langsung. Kami persilahkan ada para peserta. Ya, silahkan. Saya kira paham ya. Maksudnya kebayang ya teman-teman ya. Jangan saya dari tadi ngomong ngoceh nggak nih. Insya Allah paham lah. Ini ada yang bertanya lewat chat nih Ustadz. Dari Siva Salsabila, Ustadz, kapan waktu terbaik untuk ziyadah? Kapan waktu terbaik untuk ziyadah? Kemudian ya gimana? Saya bacakan lagi Ustadz pertanyaan kedua. Dari Ajeng Kurniati, Jakarta, izin bertanya. Selain yang disebutkan tadi, apakah yang mempengaruhi hafalan Quran seperti makanan atau waktu dan lain-lain? Iya. Kemudian ada lagi satu Ustadz, pertanyaan terakhir dari Ajeng. Saya pemula Ustadz, lebih baik paham tajwid dulu atau boleh langsung hafalan saja Ustadz? Terima kasih. Iya. Saya ulangi lagi Ustadz, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Siva Salsabila, kapan waktu terbaik untuk ziyadah? Kemudian yang kedua dari Ajeng, kemudian bertanya, saya pemula lebih baik paham tajwid dulu atau langsung hafalan saja Ustadz? Kemudian adakah yang mempengaruhi hafalan Quran seperti makanan atau waktu dan lain-lain? Demikian Ustadz. Itu 3 pertanyaan ya? Ya, Ustadz. Iya. Ini gimana nih cara saya? Oke. Baik, yang pertama ya, saya akan jawab terkait waktu terbaik dalam menghafal Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan para ulama, karena memang kiblat kita itu adalah Rasul, ya sahabat, ya tabiin dan tabiut tabiin, ya. Maksudnya Allah SWT sudah menyebutkan waktu terbaik untuk kita bermuamalah dengan Al-Quran adalah ketika fajar, ya. Al-Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Ya. Jadi waktu terbaik untuk kita bermuamalah dengan Al-Quran adalah ketika fajar. Muamalah dengan Al-Quran itu apa? Antum bisa ngaji, antum bisa ziyadah, nambah, antum bisa murojaah, antum bisa tadabur. Waktunya adalah sebelum fajar atau setelah fajar. Itu adalah waktu yang mana Allah bersaksi adanya keistimewaan pada waktu tersebut. Jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk ziyadah, ya sebelum fajar dan sesudah fajar. Kapan waktu terbaik untuk ngafal? Ya sebelum fajar dan sesudah fajar. Kapan waktu terbaik untuk murojaah? Sama, ya sebelum fajar dan sesudah fajar. Karena waktu tersebut antum
akan mendapatkan sebuah keajaiban-keajaiban yang Allah emang khususkan pada waktu itu. Jadi kalau antum ingin memaksimalkan belajar, ya, apalagi Al-Quran, waktu itu yang terbaik. Ya, itu waktu yang terbaik. Dan ada juga apa namanya ulama, ya, sebagai contoh adalah Imam Syafi'i. Beliau membagi waktu malam itu menjadi 3, ya, 3. Sepertiga awal untuk istirahat, sepertiga kedua untuk tadabbur, ya, sepertiga akhir untuk ibadah, ya. Jadi kalau malam beliau tidur jam 8, maka dari jam 8 sampai jam 12 beliau gunakan untuk istirahat. Ya, kemudian jam 12 sampai jam 2 untuk belajar, mengingat-ingat materi, mengingat-ingat hadis gitu ya. Kemudian mentelaah hadis. Nah, nanti baru jam 2 sampai jam 4 sampai subuh beliau ibadah, zikir, qiyamul lail dan sebagainya. Ini Imam Syafi'i. Nah, tentu beliau mempunyai apa namanya ikhtiar-ikhtiar sendiri yang memang kita belum bisa ya untuk ke arah situ. Insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa lah. Tapi yang waktu umumnya adalah waktu terbaik untuk menghafal Quran adalah ya tadi qoblal fajar dan ba'dal fajar, sebelum fajar dan sudah fajar. Insya Allah antum ketika menggunakan waktu itu antum akan mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Dan biasanya kalau di pondok ya karena memang ada setoran pada subuh jam 6 tuh ya. Biasa kalau ngafal pada subuh antum mungkin bisa dapat tuh cepet tuh 1 lembar, 2 lembar pada subuh bisa. Kenapa? Karena memang Allah khususkan. Kalau antum menghafal pada asar, wallahu alam bisa atau tidak. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi waktu terbaik adalah tadi sebelum fajar dan sudah fajar. Kemudian pertanyaan kedua, pemula gitu ya. Anak pemula, kira-kira mana didahulukan, tahfidz dulu apa tajwid dulu gitu ya. Kalau saya sarankan adalah perbaiki bacaan antum dulu. Ya. Perbaiki bacaan, ya, pahami tajwidnya, hukum tajwidnya. Nanti baru kalau sudah cukup baik, ya sudah baik, maka silahkan masuk ke kelas tahfidz. Dan ini konsep seperti ini sudah banyak sekali dipakai di berbagai yayasan-yayasan lembaga Quran. Ya, salah satunya di lembaga kami, lembaga tahsin dan tahfidz ya Al-Quran. Lembaga kami kita melakukan apa tadi? Istilahnya leveling gitu ya. Adanya level-level agar bisa masuk ke tahfidz. Jadi level 1 khusus makharijul huruf, level 2 ya sifat, level 3 hukum tajwid, level 4 ya bacaan gharib, nanti baru bisa masuk ke kelas tahfidz. Dan ada juga di lembaga Quran yang lain, rumah Quran yang lain juga sama. Untuk masuk ke tahfidz itu dia perlu memperbaiki bacaannya. Karena kenapa? Karena hafalan ini kan sudah lagi fokusnya berbeda. Fokusnya sudah mulai menghafal Quran ya teman-teman ya. Bukan lagi memperbaiki bacaan. Jadi biar fokus, maka antum harus sudah baik dulu bacaan Al-Qur'annya. Itu yang kedua, ya jawaban dari ana wallahu alam. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi nih? Ada tidak yang mempengaruhi penghafal Al-Qur'an selain dari yang disebutkan tadi ya? Maksudnya mempengaruhi penghafal Al-Qur'an, maksudnya mempengaruhi hafalannya nggak lancar gitu. Benar tidak? Begitu ya? Baik. Setahu saya tadi ya, yang pertama adalah dosa. Dosa. Dan menurut saya itu sudah mewakili. Cuman kalau antum ingin tambahan, ya tambahan, yang kedua yang harus antum perhatikan adalah lingkungan. Ya, dengan siapa antum bergaul, di mana antum bergaul, ya, di mana antum sering berteman, ya, di mana tempat antum sering nongkrong, itu, ya. Jadi pribadi antum dan lingkungan antum, ya itu sangat berpengaruh, ya sangat-sangat berpengaruh. Kalau misalnya antum saat ini sedang berada di lingkungan yang, mohon maaf sekiranya belum mendukung, saran saya antum cari lingkungan yang mendukung, gitu ya. Insya Allah ada kok lingkungan-lingkungan yang mendukung, yang apa namanya memfasilitasi untuk belajar Al-Quran. Saya yakin ada. Jadi seperti itu ya. Tadi siapa, mohon maaf namanya ana nggak hafal. Baik, itu yang bisa ana jawab ya teman-teman. Baik, 3 soal lagi. Baik, saya bacakan lagi Ustaz. Terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian mohon maaf kepada para penanya ini yang masuk pertanyaannya cukup banyak.
Amin wa iyyak. Afwan Ustadz, dari Diporaja, bagaimana dengan metode mendengar dalam menghafal? Karena menurut saya itu metode yang paling rileks. Adakah tips yang efektif untuk metode tersebut, Ustadz? Pertama. Kemudian dari Asti Nur Laila, adakah tips agar setelah subuh agar tidak mengantuk? Karena saya selalu mengantuk setelah subuh. Satu lagi. Kemudian, Afwan Ustadz, bagaimana untuk teknik imajinasi membayangkan apakah per baris atau per ayat langsung? Syukron. Ya, baik. Najab yang pertama ya, terkait metode simak ya, mendengarkan. Ya, baik. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seringkali menyebutkan adanya as-sam'u wal basar. Benar enggak? Ya, inna sam'a wal basar wal fuad. Dan seringkali kata sam'u wal basar ini beriringan. Ya. Maknanya apa? Untuk menyerap informasi, ya, untuk mencari ilmu, ya, untuk memilah informasi, yang kita butuhkan adalah pendengaran dan mata. Sehingga ketika ditanya, Afwan Aba gitu ya, kira-kira metode mendengar itu bagus atau tidak? Sangat bagus. Ya. Saya berani jamin ini metode sangat bagus sekali. Tetapi ketika antum hanya mendengar saja, maka efeknya adalah antum pasti ketika dihadapkan dengan bacaan, antum mungkin akan agak grogi, antum kurang nyaman gitu ya, kaget dan semisalnya lah gitu. Sehingga kalau antum pingin lebih powerful gitu ya, antum boleh mendengar, tapi antum sambil lihat Al-Qur'annya, lihat ayatnya gitu. Kalau bisa. Tapi kalau qadarullah lagi antum sedang perjalanan dan antum ingin murojaah, ingin ngafal, tapi ingin santai, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena memang Allah ciptakan telinga ya untuk mendengar sesuatu yang baik, ya untuk menghafal, ya untuk menyimak Al-Qur'an, untuk mendengarkan nasihat, ya dan sebagainya. Maka ini akan memberikan efek yang luar biasa untuk diri antum, apalagi Al-Qur'an yang antum dengar. Insya Allah bagus gitu ya. Dan saya pernah baca dalam salah satu kitabnya Haji Sa'adullah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya metode terbaik yang Allah berikan kepada hambanya dalam menghafal Quran adalah nih as-sam'u dan basar. Ya. Jadi dengan melihat dan dengan mendengar, mata untuk melihat Quran, ya, kemudian telinga untuk mendengar apa yang kita baca. Jadi semuanya kerja. Kemudian otak menerima dan kemudian hati mengimani, seperti itu. Itu jawaban ana ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, tips setelah subuh biar enggak ngantuk. Wah, Masya Allah ini nih, ya, ngantuk nih ya. Aduh, semalam ngapain aja? Iya, baik. Biasanya ngantuk itu identik sama jam tidur kita. Ya, semakin antum bisa tidur cepat, maka insya Allah pada subuh antum tidak ngantuk. Kalau memang qadarullah antum ada kegiatan mungkin ya perkuliahan, karena mahasiswa kan biasanya banyak kegiatan yang menyita waktu, mungkin katakanlah kegiatan banyak sekali lah, saya tidak paham juga. Akhirnya efeknya adalah pada subuh antum ngantuk gitu ya. Maka saran saya tadi pertama coba usahakan tidur lebih awal. Kalau masih nggak bisa karena ada kegiatan, saya ada solusi yaitu sediakan air mineral 1-2 botol. Buat apa? Jangan cuma dipampang, diminum ya. Jadi aquanya itu diminum. Kalau ngantuk, minum. Ngantuk, minum. Ngantuk, minum. Ya. Apa kalau pengen, mohon maaf, buang air kecil gimana? Nggak apa-apa, silahkan. Minum air putih sehat kok. Ya nggak? Dan itu ternyata menjadi solusi, ya teman-teman ya. Maksudnya ketika kita banyak minum air putih, insya Allah kita daya fokus kita itu lebih kuat. Antum pernah lihat ya iklan? Ada iklan apa sih dulu tuh? Aqua ya? Aqua, yang dia dikejar agent, dikejar-kejar sama apa sih penjahat gitu kan?
gangster gitu, dikejar-kejar, dia masuk ke dalam lift, ya, mungkin saking lamanya dikejar-kejar, setelah di dalam lift itu dia minum aqua, gitu ya, ternyata dia bisa selamat dari kejaran itu. Karena kenapa? Karena yang ngejar nggak fokus, yang minum aqua fokus gitu. Akhirnya dia bisa cari celah untuk kabur gitu lah. Jadi ya biar ngantuk pakai apa, Mbak? Minum air putih. Kalau kopi gimana, Mbak? Saran saya jangan. Ya, saran saya jangan. Walaupun saya saat ini ya bawa kopi ya. Tapi lebih bagus teman-teman silahkan minum air putih. Itu tipsnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir ya, yang sudah larut malam juga. Tadi yang ya teknik mengimajinasikan, membayangkan itu per baris atau per ayat, gitu ya. Per baris atau per ayat. Baik. Saran saya adalah per wakaf. Ya, siap berhenti. Misal antum tadi ya, qad aflahal mu'minun, itu kan pendek. Antum bisa berhenti di situ. Ya sudah, antum imajinasikan dan bayangkan itu sekuatnya antum membaca. Kalau syukur-syukur Al-Quran itu adalah Quran waqf wal tidak ya, maka antum aplikasikan aja itu. Jadi berhenti pada waktu berhenti, mulai pada waktu mulai. Tapi usahakan pengulangan itu 3 kali ya teman-teman ya. Pengulangan itu 3 kali. Nanti kalau sudah antum sudah membaca 3 kali, kemudian yang harus antum lakukan setelahnya adalah antum menjauhkan Al-Quran. Contoh, ya saya sudah memegang qad aflahal mu'minun, contoh ya. Saya baca 3 kali. Qad aflahal mu'minun. Tarik nafas lagi. Qad aflahal mu'minun. Oke, kalau sudah teman-teman tutup mushafnya, ya tutup Al-Quran. Al-Quran jangan ditaruh di depan mata. Ya, jauhkan Al-Quran dari pandangan. Taruh mana? Titipin teman yang di belakang. Atau taruh di meja belakang. Kalau ada teman yang lagi di masjid bareng gitu ya, saya lagi main HP, titipin aja. Mas, itu sebentar Mas gitu ya, pegang Quran saya lagi ngapal. Nah, kalau sudah, antum silahkan tutup mata, tarik nafas, baca. Qad aflahal mu'minun sambil mengingat-ingat lokasinya, bentuknya, hurufnya, dan seterusnya. Lakukan itu 3 kali, kalau sudah baru pindah baris setelahnya. Sampai lengkap 1 ayat, nanti baru masuk ke ayat yang lain. Itu tartibnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah, baru pindah ayat setelahnya, pindah ayat setelahnya, pindah ayat setelahnya. Baik, itu rinciannya, tartibnya. Baik, ada lagi, cukup ya teman-teman ya. Sudah 6 soal. Mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa saya jawab. Jazakumullah khair yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan sekiranya nanti ada yang mau tanya-tanya via Instagram, silahkan. Boleh nanti tanya-tanya ke saya aja. Nah, silahkan teman-teman ikutin Instagram saya di Abalife. Insyaallah sharing seputar Al-Quran. Ya, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berbagi sebuah kebaikan. Yang mudah-mudahan tadi ya, lagi-lagi yang kita harapkan adalah ridho Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah, bukan cintanya manusia. Buat apa banyak like kalau Allah nggak ridho? Ya, buat apa banyak komen kalau Allah nggak ridho? Ya kan? Buat apa banyak yang save dan share kalau Allah nggak ridho? Yang penting kita berbagi kebaikan aja. Adapun nanti persepsi orang ya silahkan, itu Allah yang mengaruh. Yang kita hanya bertugas menyampaikan sebuah kebaikan gitu ya. Baik, itu saja ya Mas Iqbal. Jazakumullah khairan sudah diundang nih ke majelis live Zoom-nya. Kemudian terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ya, ada seberapa nih partisipan nih? 113, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah banyak juga. Ya, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Mas Iqbal, Mas Sidki, Mas Maulana, Mas Zatul Kahfi, ya, kemudian dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terbatasnya ini ya, terbatasnya cara saya membaca. Oke, cukup. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Amin wa iyyakum.
Terima kasih juga atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Begitulah tadi pemaparan dari Ustadz Aba mengenai bagaimana cara menghafal Al-Quran, metode satu halaman 10 menit, yang semoga bisa kita aplikasikan setelah ini. Dan Amin. semoga renungan tadi yang di awal menambah rasa Amin. semangat kita, menambah pemicu kita untuk semangat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan cinta pada Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, saya selaku moderator memohon maaf bila ada salah-salah kata atas penyampaian dan kemudian atas pelayanan dari panitia. Jika kurang memuaskan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bersama Ustadz Aba nanti bisa bertemu lain kesempatan. Amin. Siap. Jangan lupa di follow IG-nya Ustadz Aba tadi @abalaits. Nah, di situ banyak sekali info-info dakwah-dakwah tentang Al-Quran. Baik, saya akhiri. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-bapak, Ibu, mungkin kita bisa dokumentasi dulu sebentar. Ada sesi dokumentasi dulu Siap. sebelum meninggalkan room. Silahkan panitia. Mohon untuk mengaktifkan video semuanya. Untuk kami Mengaktifkan videonya kawan-kawan di rumah. Jangan sampai mau ngidupin. Ini dari mati. sana lo bisa dihidupin. Nanti dihidupin. Kan sudah pakai baju. Udah dimulai tak fotonya? Baik, Oh, digigit saya ini. hitung ya. Iya. Pertama, ini Tuh, di orang screen buka. layar utama. Ya. 1, 2, 3. Ini Pak Deddy gimana? Enggak ada. Ya ini orang. Kita pindah ke layar kedua. Ini orang Layar buka. kedua, ayo siap. 1, 2, 3. Harusnya di D dia. Katakan terus aku wis penggaweanku foto kayak gini wis penggaweanku. Ya profesor ngono banget. Oh, tadi yang ngomong. Baik, kita pindah ke layar ketiga. 1, 2, 3. Sik resto rong loro mobil. Iya. Pindah ke layar keempat. Bisa dihidupkan kameranya sebentar. 1, 2, 3. Nah, tinggal layar terakhir, layar kelima. Hidupkan kameranya. Baik, saya ambil. 1, 2, 3. Bisa aku libat bukan gualang lah ya aku. Baik, terima kasih sudah saya ambil semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raskat. Izin live ya. Teman-teman, nanti jangan lupa untuk mengisi link absen ya. Dan juga untuk link pengambilan sertifikat juga jangan lupa untuk diisi. Terima kasih.
sama. Kirimnya sama. Hah? Ya Bu, nanti lagi. Ya, tadi pas udah itu ya. Yuk, ayo. Nah, kok jadi masih